tempatnya tempat kemusyrikan, kalau tempatnya tempat banyak berhala, tempatnya tempat banyak patung. Bagaimana saya dan kawan-kawan, para kiai, para ulama di Purwakarta, saudara, melawan habis-habisan agar Purwakarta tidak dijadikan sebagai kota berhala. Tokoh seperti Bahar bin Smith misalnya menuduh bahwa itu adalah kemusyrikan, gitu ya. Jadi Kang Deddy ada yang mengatakan ini musuhnya Islam, gitu. Yeah. Nah ini menarik untuk kemudian bagaimana pendapat dari sosok Pak Wayan Mustika. Pemimpin itu adalah orang yang menjadi guru, disebutnya guru wisesa, menjadi guru yang mencerahkan dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya untuk menjadi menjadi teladan. Jadi ketika melihat Kang Deddy Mulyadi membersihkan sungai langsung turun itu kan itu teladan, Mas Hendra. Ing arsu sung tuludu menjadi teladan. Ing madiu mangun karsu tut uri handayani. Itu kan ajaran-ajaran di Pulau Jawa semua itu. Jadi saya tidak melihat sesuatu yang salah sementara ini. Dan bahkan banyak teman-teman di Bali itu berpikir bahwa Kita butuh. wah ini masa depan ini. Nah, gimana Pak Wayan tentang berbuat baik itu dirahasiakan atau kemudian disebarluaskan dengan tujuan untuk menjadi inspirasi bagi banyak pihak gitu. Itu kalau Pak Wayan dari sudut pandangnya Pak Wayan gimana? Kalau seseorang disebut menjadi teladan, bagaimana dia disebut menjadi teladan kalau tidak ada orang tahu apa yang dilakukan? Oh, I see. Ya, Rahayu Pak Wayan Mustika. Saya Mas Hendra. Ya, teman-teman, kita balik lagi belajar bersama dengan guru kita, Bapak Dr. Wayan Mustika. Jadi ada sesuatu yang menarik yang ingin saya tanyakan. Sebenarnya udah lama. Gini, Pak Wayan, sekarang kan lagi rame ya di media sosial. Atensi teman-teman terhadap sosok KDM, Kang Deddy Mulyadi, gitu ya. Dimana beliau seorang pemimpin, gubernur di Jawa Barat, dulu bupati di Purwakarta, mendapatkan support, dukungan yang luar biasa dari publik. Ya. Untuk kemudian nguri-nguri nilai-nilai kearifan lokal, gitu ya. Termasuk ada pohon dikasih sarung seperti ciri khas yang ada di Bali gitu. Terus belum lagi keberpihakannya terhadap wong cilik, terhadap rakyat jelata, rakyat kecil gitu. Ya. Nah, tetapi Pak Wayan muncul juga tokoh-tokoh seperti Bahar bin Smith misalnya menuduh bahwa itu adalah kemusyrikan gitu ya. Jadi Kang Deddy ada yang mengatakan ini musuhnya Islam gitu. Yeah. Nah ini menarik untuk kemudian bagaimana pendapat dari sosok Pak Wayan Mustika yang di Bali juga berusaha dengan semaksimal mungkin untuk mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal Bali dari gempuran peradaban Barat, orang-orang Barat yang begitu banyaknya. Monggo Pak Wayan. Kalau bicara tentang Kang Deddy Mulyadi, itu di beberapa tempat saya ngobrol-ngobrol, mereka berharap kita di Bali mempunyai sosok seperti beliau juga, gitu. Dan sementara ini kan kita memang tinggal menguatkan saja menjadi lebih tegas seperti apa yang dilakukan beliau di Jawa Barat, gitu. Terus kalau bicara tentang apakah apa yang dilakukan beliau sebagai gubernur itu sebagai pemimpin adalah sesuatu yang bermanfaat bagi kehidupan. Kita berbicara tentang fungsi manusia untuk menjadi rahmat bagi kehidupan. Versinya di Bali, Mas Hendra, versi di Bali, kalau manusia ingin menjadi rahmat bagi kehidupan, maka mereka harus menciptakan keharmonisan dengan alam, dengan sesama manusia, dan dengan parahyangan. Nah, ini tujuannya adalah untuk mencapai apa yang disebut sebagai jagat hita atau kebahagiaan duniawi.
Nah, untuk mencapai keharmonisan itu, manusia harus memperlakukan terutama tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan dengan cara yang manusiawi, dengan cara yang penuh penghormatan. Karena tanpa tumbuh-tumbuhan kita nggak bisa hidup. Kita tahu semua bahwa tumbuh-tumbuhan di hutan, di gunung, itu kan sumber oksigen. Di dalam tubuh kita waktu kita bayi, itu ibaratnya plasenta, Mas Her. Ari-ari. Makanya di tempat di mana kita belajar tentang saudara empat, di Jawa sedulur papat, di Bali kandepat, kita sangat menghormati hutan dan pohon-pohon, terutama pohon-pohon besar. Karena pohon besar bisa menjaga tanah dari kemungkinan longsor, kemudian akan memproduksi oksigen banyak, kemudian akan memproduksi titik-titik air yang banyak di hutan, gitu. Dan untuk bisa menjaga mereka tetap lestari, harus dijauhkan dari keinginan manusia untuk menghancurkannya. Makanya Bali menjaganya dengan memanusiakannya dalam tanda petik ini. Memanusiakannya, memanggil beliau sebagai kaki dan nini, artinya kakek dan nenek kita, karena beliau duluan ada daripada kita. Gitu. Beliau dianggap sebagai kakek dan nenek. Gitu. Sehingga bahkan beliau dipakaikan kain. Nah, kain hitam putih itu menandakan, kalau di Bali kain hitam putih menandakan sumber kekuatan, simbol kekuatan kita. Makanya Bima Hanoman itu memakai kain yang hitam putih. Nah, ketika tumbuh-tumbuhan besar dikainkan seperti itu di Bali, tujuannya adalah supaya mereka dihormati bahwa mereka memiliki kekuatan yang kalau mereka sampai rusak, hilang di muka bumi ini, kita kekurangan air. Nah, Kang Deddy sepertinya sudah melakukan hal seperti itu juga di sana. Secara kita tahu kan di suku Baduy itu sangat menghormati hutan. Itu kan cara-cara manusia untuk menjadi rahmat bagi kehidupan, rahmat lil alamin gitu. Nah, saya nggak bisa melihat bagaimana itu dikatakan sebagai memusuhi agama. Saya nggak tahu itu kemana dibawa ke sana. Gitu. Bagi saya, memusyrikkan orang itu tidak mudah sebenarnya. Gitu. Jadi ketika orang menghormati pohon, bukan memuja ya, kita nggak di Bali juga nggak pernah memuja pohon. Yang kita puja ya Tuhan. Tetapi kita menghormati pohon sebagai bagian dari apa yang disebut palemahan atau lingkungan. Memuja sungai, menghormati sungai, danau, samudra, langit, itu yang kita hormati di Bali. Nah, kalau ada tempat-tempat lain melakukan hal yang sama, seperti di Jepang misalnya, kan dia sangat menghormati pohon-pohon. Bahkan ketika mereka stres misalnya, ada ritual di mana mereka pergi ke tengah hutan, forest bathing itu. Itu menenangkan sekali tinggal di hutan. Nah, kalau ada pemimpin yang mengerti betapa berharganya lingkungan hidup, berharganya orang-orang yang dianggap wong cilik tadi itu. Karena tanpa wong cilik kita mau apa coba? Kalau tidak ada petani, tidak ada orang-orang yang bekerja melakukan hal-hal kecil itu. Kalau semua orang kaya misalnya, semua orang pemimpin, lalu siapa yang mengerjakan hal-hal yang tidak sanggup dikerjakan oleh orang-orang yang kuat seperti para petani? Saya nggak yakin pejabat-pejabat kalau disuruh mencangkul di sawah itu kuat pinggangnya gitu. Itu saya sangat menghormati para petani, para peternak, para pekebun, nelayan gitu-gitu. Nah, pemimpin yang mengenal apa yang disebut sebagai Astabrata. Astabrata itu dalam ajaran Ramayana misalnya. Jadi dia bersifat Chandra Brata, Surya Brata. Surya Brata itu dia seperti matahari, menerangi semua lapisan, memberi kehangatan pada semua lapisan begitu. Dan dia juga harus bersikap sebagai Yama. Yama Brata itu apa? Tegas, berani menghukum yang salah. Nah, itu tidak ada yang salah di mana-mana, hanya di beda nama saja, tetapi itu memang sudah harus dilakukan oleh pemimpin. Dan jangan lupa, pemimpin itu adalah orang yang menjadi guru. Disebutnya guru wisesa. Menjadi guru yang mencerahkan dengan kekuasaannya, dengan kekuatannya untuk menjadi menjadi teladan. Jadi ketika melihat Kang Deddy Mulyadi membersihkan sungai langsung turun, itu kan itu teladan, Mas Hendra. Ing arsu sung tuludu, menjadi teladan. Ing madiu mangun karsu tut uri handayani. Itu kan ajaran-ajaran di Pulau Jawa semua itu. Jadi saya tidak melihat sesuatu yang salah sementara ini. Dan bahkan
banyak teman-teman di Bali itu berpikir bahwa Kita wah butuh. ini masa depan ini, Oh, iya, gitu. iya, iya. Pemimpin masa depan gitu. Kalau saja semua seperti itu, wah ya. Perlu dinaturalisasi ya. Ya. Karena gini Mas Hendra, eh, manusia tuh belajar dari lingkungannya. Semua hewan, tumbuh-tumbuhan, manusia semua belajar dari tempat di mana dia hidup. Oke. Dan orang-orang tua kita dulu belajar banyak dari tempat dia hidup. Di Pulau Jawa, di Pulau Bali, di semuanya. Di Nusantara ini. Sehingga mereka menemukan filosofinya. Karena mereka mengamati tempat mereka hidup. Mereka mengamati dan menemukan pandangan hidup atau filsafat filosofinya. Nah, filosofi di Jawa, di Bali, di Sumatera, dimanapun itu pasti sesuai dengan tempat itu. Karena mereka sudah ribuan tahun hidup di situ. Ya, ya. Nah, sangatlah masuk akal ketika filsafat kehidupan yang ada di situ dihidupkan kembali karena memang itu yang adanya gitu. Oke. Lalu gini ya, Pak Wayan ya. Jadi kalau sekarang kan masyarakat ini kan merindukan nih sosok pemimpin seperti Kang Deddy Mulyadi gitu kan. Tapi di tataran realitanya malah dimusuhi, dituduh musyrik dan lain sebagainya gitu ya. Nah, banyak orang ternyata mempelajari banyak ilmu, tapi justru malah kemudian membuat dirinya itu makin hari makin meninggi gitu. Tidak justru kemudian mencoba dengan ilmu yang banyak itu memahami berbagai macam perspektif gitu loh. Belum tuh langsung ngejudge saja gitu ya. Wah yang ini syirik, ini musyrik dan lain sebagainya gitu. Nah bagaimana nih Pak Wayan ya, karena kita kan pengennya itu kan adem, ayem gitu ya. Tidak bertengkar gara-gara tafsir ayat suci dan lain sebagainya. Gimana Pak Wayan? Biasanya kalau kita sudah sampai di puncak tuh Mas Hendra, kita akan turun. Jadi orang yang sudah turun dan memahami apa yang ada di puncak, itu biasanya orang yang memang sudah mencapai di puncak perjalanannya, pemahamannya tentang agama. Kalau masih meninggi, berarti dia belum sampai di puncak. Karena ketika sudah sampai di puncak, ngapain lagi kalau nggak turun untuk membumikan apa yang beliau capai di puncak sana. Turun tuh artinya apa? Membumikan untuk mengaplikasikannya dalam kehidupan. Oke, Jadi, action nyata action, gitu ya. ya. Action nyata dari apa yang beliau raih di puncak kesadaran itu, Mas Hendra. Kalau dia belum mencapai puncak kesadaran itu, dia tetap akan meninggi. Gitu. Makanya saya pernah baca kemarin itu, bagus sekali kata-katanya. Orang syariat itu mencari pahala. Orang hakikat itu mencari makna. Orang tarikat itu mencari jalan. Saya balik ya. Orang syariat mencari pahala, orang tarikat mencari jalan, orang hakikat mencari makna, dan orang makrifat mencari dirinya sendiri, menemukan dirinya. Dan ketika ia mencari dirinya sendiri, menemukan dirinya, nah dia orang yang mengalami kesadaran sejati. Kalau dia sudah sampai di puncak kesadaran itu, dia mengerti, saya nggak bisa membebaskan diri saya dari tugas saya untuk menjadi rahmat bagi kehidupan itu. Makanya puncak tertinggi ajaran agama itu adalah menciptakan rahmat bagi kehidupannya. Gitu. Dan kalau dia sudah menjadi rahmat bagi kehidupannya, tinggal pilih aja dia menciptakan bencana apa menciptakan persaudaraan. Gitu aja. Bencana apa berkah bagi kehidupannya. Nah, bahwa kemudian kita akan selalu ada yang memusuhi, ada yang membenci, itu wajar, Mas Hendra. Bahkan Sri Krishna aja dalam ajaran kisah Mahabharata itu Sri Krishna aja sampai dicaci maki oleh Sisupala yang bahkan terlahir oleh bantuan Sri Krishna. Dicaci maki. Nah, artinya kebaikan itu memang selalu akan ada yang memusuhi. Ya. Tinggal kita pilih aja. Kalau terang dimusuhi oleh gelap, maka kita tahu yang memusuhi terang pasti gelap. Yang memusuhi putih pasti hitam. Yang memusuhi bersih pasti kotor. Kita tinggal pilih aja yang mana yang bersih, yang mana yang kotor. Gitu aja. Tugas kita di dunia ini hanya mengenal yang mana yang baik, yang mana yang buruk. Gitu Mas. Terus Pak, dari sosok misalnya nih, dari sosok
kita anggap nih misalnya KDM ini adalah protagonis gitu ya. Terus kemudian dimusuhi sama pihak antagonis gitu. Nah, Ya. di pihak protagonis ini apa yang perlu menjadi sebuah prinsip dasar supaya kemudian terus jalan aja gitu, meskipun banyak yang ngehujat, banyak yang menghakimi gitu ya, peradilan opini gitu kan, kadang kan lawan juga, ada juga peradilan opini, apalagi di era seperti saat ini. Gimana itu, Pak Wayan? Ya, dalam ajaran Ramayana tadi kembali dengan tentang 8 syarat jadi pemimpin yang baik itu, ada yang dikenal sebagai Surya Brata. Oke. Surya Brata itu artinya bagaimana mengendalikan diri seperti matahari. Matahari itu mau dihujat kayak apa juga dia tetap jalan dan bersinar. Apakah semua orang menyukai sinarnya? Enggak semua, Mas. Ada yang jengkel dengan sinarnya. Iya, iya. Kecuali terutama yang begini, terutama yang silau oleh cahayanya. Dia akan marah-marah. Tapi bagi orang yang membutuhkan terang cahaya, nah dia akan berterima kasih. Nah, jadi sama dengan hujan juga. Apakah semua orang menyukai hujan? Enggak juga. Petani menginginkan hujan, tapi yang laundry mungkin menginginkan kering. Gitu. Kering. Matahari bersinar terik gitu. Nah, jadi tugas menjadi pemimpin itu memang tidak harus selalu mengikuti penilaian orang. Ya, seperti kisah Nasruddin naik keledai itu. Kalau semua diikuti, ya kacau kita. Gitu. Nah, tetap menjadi diri sendiri selama itu sudah benar, aturan yang sudah disepakati memang menginginkan pemimpin seperti itu, sudah jalanin gitu. Bahwa akan selalu ada yang kontra sama kita, biarin aja gitu. Ya, orang-orang suci di masa lalu aja dimusuhin gitu. Buddha dimusuhin oleh Mara. Ya, siapa lagi itu? Yesus, ya ada yang memusuhi. Nabi juga dikisahkan ada yang tidak menyukai. Mahatma Gandhi yang mengajarkan ahimsa tanpa kekerasan loh, malah dibunuh dengan kekerasan. Gitu. Jadi yang kita pentingkan tetap menjadi diri sendiri. Karena gini, saya selalu ingat begini Mas Hendra, akan selalu ada orang yang membanting botol yang dia katakan anti pecah untuk membuktikan dia anti pecah. Oh iya, iya, iya. Jadi kalau ada pemimpin yang baik, dia akan diguncang oleh keburukan untuk membuktikan apakah dia berubah dari kebaikan menjadi keburukan atau tetap konsisten pada kebaikannya. Nah, memang alam memang menyediakan orang-orang seperti itu, Mas Hendra. Tidak ada yang salah. Memang disiapkan seperti itu. Biar imbang ya, Pak ya? Ya. Satu, biar imbang. Yang kedua, biar dia membuktikan dirinya konsisten apa enggak. Saya vegetarian aja dari dulu di ejek-ejek itu. Ngapain bla 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 begini? Apa saya tergoda apa enggak untuk kembali menjadi yang bukan diri saya? Iya. Oke, Pak. Nah, ini masih tentang KDM ya, bahwa terpilihnya beliau menjadi gubernur di Jawa Barat itu kan tidak lepas dari YouTube efek gitu ya. Jadi kanal YouTube-nya Kang Deddy itu yang senantiasa turba gitu ya, turun ke bawah, berinteraksi dengan orang-orang yang termarginalkan gitu ya, membantu, ngasih ini, ngasih itu gitu. Nah, ini bagus karena terkesan sangat natural, tidak kemudian dijadikan sebagai semacam alat untuk membangun eksistensi aja, tapi memang kelihatan bukan untuk pencitraan, tapi kelihatan natural banget. Dan gimana Pak Wayan kalau misalnya ini kemudian kan nanti mungkin akan di copy paste juga ya oleh beberapa calon-calon kepala daerah mungkin gitu ya. Nah, yang ingin saya tanyakan gini, misal berbuat baik itu kan kalau seperti Kang Deddy kan itu ada dokumentasinya. Gitu ya, dokumentasinya, tapi mungkin itu juga bagian dari strategi juga. Ini mungkin yang akan diterima masyarakat gitu ya. Nah, gimana Pak Wayan tentang berbuat baik itu dirahasiakan atau kemudian disebarluaskan dengan tujuan untuk menjadi inspirasi bagi banyak pihak gitu. Itu kalau Pak Wayan dari sudut pandangnya Pak Wayan gimana? Kalau seseorang disebut menjadi teladan, bagaimana dia disebut menjadi teladan kalau tidak ada orang tahu apa yang dilakukan? Oh, I see. Bener ya.
Ya, jadi dari zaman dulu itu kan ada yang tercatat. Dulu kan nggak ada YouTube, tapi tercatat dalam kitab-kitab kejadian apa yang Oke, dilakukan oke. oleh Yesus. Dicatat dalam kisah-kisah apa yang dilakukan oleh Buddha sehingga diceritakanlah bagaimana Buddha melakukan itu. Dan cerita-cerita tentang Buddha itu kan menyebar kemana-mana, walaupun nggak ada YouTube. Sekarang ketika ada YouTube, disebarkan melalui YouTube. Kisah-kisah tentang Buddha, kisah-kisah para guru suci, ya, kisah kehebatan Resi Wyasa kan juga dikisahkan dalam Mahabharata. Sekarang difilmkan gitu. Nah, kalau tidak ada yang begitu, yang siapa yang tahu coba? Ya, makanya saya justru berharap bukan hanya pemimpin yang diviralkan, bukan hanya calon pemimpin yang diviralkan, para petani yang kerja keras, para nelayan yang harus berjuang menghadapi apa namanya gelombang-gelombang lautan juga harus diviralkan supaya orang bisa menghargai hasil karya mereka. Bahkan diviralkan juga bagaimana susahnya di musim hujan badai ini para pekerja di jalanan itu membersihkan ini. Seperti yang Kang Deddy lakukan membersihkan sungai. Iya, iya, iya. Kemarin-kemarin itu kan akhirnya kita tahu betapa banyak contoh Pandawara ya atau Sungai Watch yang suka bersih-bersih itu. Saya selalu berpikir positif kepada orang-orang yang memvideokan dirinya melakukan kegiatan kemanusiaan, melakukan kegiatan bersih-bersih. Ya. Biasanya yang memang memiliki hati yang sama akan merasa terinspirasi. Tapi bagi mereka yang memang tidak akan melakukan itu ya tentu saja akan menganggap itu pencitraan gitu. Tapi sebenarnya sama aja gitu. Iya, iya, iya. Kita mau dicitrakan buruk apa dicitrakan baik gitu. Semua orang mau dicitrakan gitu. Mas Hendra, kita pernah belajar spiritual. Dan untuk bisa melihat bukti bahwa Sang Pencipta itu ada, caranya adalah dia menunjukkan ciptaannya di mana-mana. Nah, itu bukan pencitraan ya? Tuhan pun melakukan pencitraan gitu. Kalau kita berpikir, citra itu artinya bayangan, Iya, 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 iya. image. Citra itu image. Kalau dia tidak menciptakan image-nya, bagaimana kita tahu bahwa dia itu Sang Maha Mencipta? Loh, dia aja menunjukkan dirinya di mana-mana dalam segala ciptaan gitu. Jadi pemimpin-pemimpin itu ya sama juga. Semua Iya, orang iya, itu iya, penting iya. gitu. Jadi tergantung kita memaknai Ya. dari persepsi positif atau negatif gitu Betul. ya. Yang berpandangan benar akan melihat benar, yang berpandangan bijak akan melihat itu bijak, yang berpandangan kontra akan melihat itu tidak baik. Jadi abaikan kalau itu tidak penting gitu. Aku jadi punya apa ya, dapat sesuatu dari nasihat Pak Wayan tadi gitu ya. Jadi orang-orang yang termarginalkan, yang menderita di bawah itu harus diviralkan, harus diangkat. Iya ya. Saya pernah bikin satu kali TikTok, Mas Hendra. Waktu saya di Jogja, saya melihat seorang bapak lumayan tua, dia membersihkan got dengan penutupnya dengan tekun, telaten sekali. Itu pertama kali saya iseng, saya rekam, lalu saya share di TikTok. Saya ingin orang-orang tahu, seperti inilah harusnya. Pekerjaan seperti itulah yang harus kita lakukan sebaik-baiknya. Karena di hadapan semesta itu tidak ada yang lebih hebat, lebih ini. Tetapi yang sangat berharga adalah orang yang melakukan pekerjaannya dengan penuh rasa meditasi gitu. Seperti itu Mas Hendra. Jadi Penuh pengabdian. yang terakhir beliau sampai nangis Pak Wayan. Mohon kepada negara supaya jangan terlalu tega. Ini masyarakat nih udah beli kendaraan sendiri, beli motor sendiri, apa tuh namanya, nanti rusak juga dibenerin pakai uangnya sendiri gitu ya. Terus kemudian kalau telat bayar pajak harus disita sama negara gitu. Itu tuh menunjukkan keberpihakan yang luar biasa gitu. Artinya beliau tahu gitu penderitaan rakyat kecil ya Pak Wayan ya. Ya. Tapi gini Mas Hendra, bicara tentang disita apa tidak setelah 2 tahun nggak bayar itu, saya juga baca bahwa itu informasi yang tidak benar katanya. Oh. Nggak ada itu, nggak ada. Nggak tahu yang mana yang benar. Tapi saran saya, kalau saya biasanya selalu melihat dua sisi, benar apa enggak ini berita yang ini. Saya tunggu. Kalau nggak benar ya saya nggak akan merespon. Tetapi kalaupun itu dimaksudkan untuk membuat orang itu apa namanya
Disiplin. bayar pajak, oke lah. Tetapi bahwa kemudian itu dijadikan ancaman seperti itu, ya mau taruh di mana hasil sitaan motor-motornya orang? Iya. Nanti Bener harus buat juga ya, gudang Pak, ya. lagi, keluar uang baru lagi untuk bikin gudang tempat barang sitaan. Iya. Oke. Jadi kita harus benar-benar memfilter sampah-sampah Iya. informasi Oh, yang iya. terkadang berlalu lalang di media sosial gitu ya, Pak ya. Oke lah, paling enggak obrolan kita ini mudah-mudahan mampu menginspirasi teman-teman muda, calon pemimpin bangsa Ya. untuk nggak apa-apa, dokumentasikan aja. Ya. Dokumentasikan aja kegiatan-kegiatan positifnya gitu ya. Ya. Dari Kang Dedi kita juga belajar sebuah keberanian gitu ya. Bagaimana menjadi leader itu memang harus benar-benar tidak hanya di tataran wacana gitu ya. Justru gini lagi Mas Hendra, saya mengajak nih orang-orang baik, tunjukkanlah kebaikannya. Supaya dunia ini lebih banyak melihat kebaikan daripada keburukan. Oke, menarik nih Pak. Ya, contohnya kita kayak bayangkan misalnya kita pergi ke taman bunga, yang kita lihat lebih banyak gundukan pupuk kotoran sapi. Mau nggak kita ke taman bunga itu? Tapi ketika bunganya lebih banyak kelihatan mekar di mana-mana, walaupun di bawahnya ada kotoran sapi, kita kan menganggap ini taman bunga yang indah. Maka Indonesia ini kan penuh dengan orang-orang baik, Mas Hendra. Iya. Tapi kalau orang-orang baik tidak menunjukkan dirinya melakukan kebaikan, yang muncul di mana-mana, yang viral di mana-mana adalah keburukan-keburukan. Dalam ajaran daya ajaib metafisik, ini bikin kacau, Mas Hendra. Bikin kacau negara. Kenapa demikian? Karena ketika orang berpikir ini gelap, ini gelap, ini gelap. Jadi dikiranya negara kita ini lagi gelap. Iya. Banyak orang-orang baik, banyak sekali. Saya ketemu banyak orang-orang baik, Mas Hendra. Mungkin karena saya melihat mereka baik. Gitu. Jadi di mana-mana Mas Hendra baik, semuanya baik gitu. Polisi-polisi baik banyak, tentara baik banyak. Saya pagi-pagi di pantai, Mas Hendra, kalau mau besok-besok ke pantai, banyak tentara-tentara itu melakukan tugas untuk bersih-bersih, bersih-bersih apa namanya, sambil olahraga, bersih-bersih kotoran di pantai yang terbawa ombak. Iya. Itu pengabdian mereka pada lingkungan besar. Kalau kita melihatnya dengan cara yang apa adanya. Iya. Kalau nggak apa adanya tuh tentara nggak punya kerjaan. Oh gitu. Makanya ada RUU TNI kan. Oke, menarik sekali ya teman-teman obrolan dengan Pak Wayan Mustika tentang sosok KDM yang ternyata masih juga banyak yang menghujat, mensirik-sirikan, memusrik-musrikan. Ya udahlah, intinya makin berilmu harusnya orang makin berkesadaran untuk memahami berbagai macam persepsi orang itu memang tidak seperti dirimu aja gitu ya Pak Wayan ya. Ya. Intinya begitu ya. Oke. Saya selalu suka dengan salah satu bagian dari ajaran Islam itu bagus sekali. Kemanapun engkau menghadap, di sana wajah Allah. Nah itu luar biasa. Oke. Thank you Pak Wayan. Ya, sama-sama. Saudara. Itulah tadi tanggapan dari Iwayan Mustika, salah satu tokoh di Bali yang menanggapi perihal Kang Deddy Mulyadi yang dianggap oleh Habib Bahar serta Habib Rizik musyrik. Bagaimana menurut pendapat teman-teman semua? Silakan lanjut di kolom komentar. Terima kasih sudah support Arman Al-Fatih. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.